Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah mampir di video ini. Boleh dibantu like dan subscribe-nya ya. Kawasan minimarket Indo April siang itu dihebohkan dengan sebuah insiden penyerangan kepada seorang wanita penjual es teh yang lokasi lapaknya persis di seberang Indo April Taman Sidoarjo. Seorang pria tampak lari keluar dari lapak es teh tersebut sembari berteriak, "Saya suaminya, saya suaminya." Tentu saja semua orang yang kebetulan sedang menghabiskan siangnya di kawasan tersebut menjadi kalang kabut dan beberapa orang segera berlari ke dalam lapak es teh. Semua pun dibuat terkejut oleh pemandangan yang disuguhkan. Tampak seorang wanita yang tidak sadarkan diri berada di lantai dipenuhi cairan merah akibat serangan dari pria tadi. Apa yang terjadi sebenarnya dan siapa pria yang berlari sembari berteriak-teriak tadi? Benarkah dia adalah suami dari wanita yang dia serang? Ikuti terus video ini hingga akhir ya sobat. Vanda Kusriawan atau biasa dipanggil Wanda adalah seorang wanita muda usia 30 tahun yang berasal dari Wiyung, Jawa Timur. Dia pernah mengenyam pendidikan di SMK Kartika 1 Surabaya dan setelah itu dirinya bekerja di Jiwok Citraland Surabaya. Di sekitar tahun 2019 atau 2020-an, Wanda yang saat itu berstatus single pun berkenalan dengan seorang pria bernama Miftahul Huda yang berusia 4 tahun di atasnya. Miftahul Huda atau biasa dipanggil Huda saat itu berstatus sebagai duda. Dirinya pernah menikah di tahun 2011 dan akhirnya harus berpisah dengan istri pertamanya karena sebuah ketidakcocokan. Dan dari pernikahan selama 8 tahun tersebut, Huda dikaruniai seorang anak perempuan cantik yang kemudian ikut dengan sang ayah setelah perpisahan terjadi. Tidak begitu lama setelah menjadi duda di tahun 2019, hati Huda pun tertaut kepada seorang wanita cantik yaitu Wanda atau Vanda tadi. Bersemilah cinta mereka berdua dan akhirnya di tahun 2020 Miftahul Huda resmi menikahi Wanda. Wanda pun juga menerima keberadaan putri Huda dari istri pertamanya dengan senang hati. Ada info yang mengatakan bahwa ini juga merupakan pernikahan kedua dari Wanda ya. Tapi Mbak Tiwul belum tahu pasti mengenai hal ini. Kalau ada yang tahu persis, please komen ya. Rumah tangga mereka berdua berjalan tanpa masalah yang berarti. Dan bila dilihat dari media sosialnya, Huda ini seperti seorang family man banget. Sering mengajak jalan-jalan putrinya sendiri saat belum bertemu dengan Wanda. Dan setelah bersama Wanda, juga mereka tampak jalan-jalan bertiga dengan sangat gembira. Namun ada satu kebiasaan Wanda yang nantinya akan mengganggu keharmonisan rumah tangganya. Wanda sangat aktif di media sosialnya, baik di aplikasi TokTok dengan post centil dan lip sync tren-tren yang lagi naik daun, maupun di aplikasi WhatsApp-nya. Dirinya cukup sering chattingan dengan pria lain tanpa sepengetahuan sang suami. Sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 lalu, ada seorang tetangga mereka yang bernama Khairon bertamu ke rumah dan bertemu dengan Ibu Siti Romlah yang merupakan ibu kandung dari Huda. Khairon tanpa basa-basi langsung memberitahukan kepada Ibu Siti bahwa menantunya sepertinya punya pria idaman lain. Lah, Ibu Siti yang sama sekali tidak menyangka hal ini tentu saja menjadi terkejut dan tidak mau percaya begitu saja. Namun informasi tersebut tetap diterimanya dengan baik sembari berpikir langkah apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Setelah mengabarkan hal tersebut, Khairon pun pulang lagi ke rumahnya sendiri. Seperti biasa kayaknya ya sobat, CCTV terbaik itu memang mata tetangga sepertinya ya. Ibu Siti yang masih gundah setelah mendengar kabar tersebut tidak bisa tenang sebelum mendapatkan kepastian apakah itu hanya kabar burung atau benar bahwa sang menantu punya pria idaman lain. Sehingga setelah Miftahul Huda pulang, kabar tersebut diteruskan kepada anaknya itu. Apa benar istrinya memiliki kekasih gelap? Huda pun juga terkejut antara percaya dan tidak percaya. Huda langsung mengkonfrontasi sang istri sesaat setelah mendengar kabar itu. Keduanya kemudian terlibat dalam sebuah perdebatan hingga akhirnya Wanda yang sudah sangat terpojok mengakui juga pengkhianatan yang dilakukan kepada sang suami.
Huda menjadi sangat emosi dan melayangkan tangan kosongnya ke pipi Wanda, kemudian mempersilahkan istrinya tersebut untuk angkat kaki dari rumah mereka. Wanda dengan hati yang sangat galau mau tidak mau menyanggupi permintaan dari suaminya tersebut, karena bagaimanapun dirinya juga salah dalam hal pengkhianatan ini. Baik Wanda maupun Huda pada hari itu menghabiskan malam dengan perasaan yang sama-sama kacau. Walau Huda masih emosi, namun dirinya juga tidak mau begitu saja berpisah dengan Wanda. Dia ingin sekali lagi memastikan jika kejadian ini adalah nyata dan kabar dari Hoiron tetangga mereka itu bukanlah kabar palsu. Sehingga keesokan harinya, yaitu Senin di tanggal 28 Oktober 2024, Huda mendatangi Hoiron dan menanyakan kembali tentang kebenaran kabar pengkhianatan sang istri. Hoiron pun bercerita dengan sangat yakin dirinya berkata bahwa Wanda pernah memasukkan pria lain ke dalam rumah saat Huda tidak ada di rumah. Untuk hal ini Hoiron tahu persis karena dia menyaksikan sendiri saat itu. Huda semakin gelisah mendengar cerita dari tetangganya itu. Dan entah bagaimana hati Huda saat itu menjadi sangat yakin untuk berpisah dengan Wanda. Sehingga pada hari itu juga Huda pun pergi menuju ke kantor pengadilan agama guna mengurus perpisahan dengan Wanda. Setelah mengurus data-data awal, Huda pun kembali pulang ke rumah di mana sang istri masih juga tidak pulang ke rumah mereka setelah disuruh untuk angkat kaki kemarin. Hari demi hari pun berlalu, sembari terus melakukan pekerjaannya, pikiran Huda juga masih terpaku kepada permasalahan dalam pernikahannya. Dirinya masih tidak terima diduakan oleh sang istri, dan sang istri tanpa ragu mengakuinya. Harga dirinya sebagai suami bak jatuh dari atas langit ke bawah jurang yang dalam. Sampai 1 minggu kemudian, tepatnya di hari Jumat tanggal 8 November 2024 siang, Huda menghubungi Wanda kembali dan meminta untuk bertemu di kedai teh milik Wanda yang terletak di seberang Indo April Taman Sidoarjo dan meminta untuk dipertemukan dengan pria idaman lain Wanda di sana. Wanda mengiyakan permintaan tersebut. Sekitar pukul 1 siang, Huda pun mendatangi kedai teh milik istrinya itu. Namun ternyata sesampainya dia di sana, dirinya tidak melihat pria idaman lain Wanda yang ingin sekali dia temui langsung. Dan saat hal tersebut ditanyakan kepada istrinya, Wanda seolah tidak mau menjawab dan menutupi hal itu. Huda pun kembali emosi karena tidak puas dengan jawaban dari Wanda. Setelah itu Huda berkata kepada Wanda, dirinya ingin meminjam handphonenya untuk melihat isi pesan WhatsApp Wanda dengan pria lain itu. Terjadi perdebatan kembali karena sang istri menolak untuk memberikan handphonenya. Huda pun terus memaksa hingga pada akhirnya Wanda pun menyerah sembari memberikan handphonenya kepada Huda yang langsung melihat isi pesan WhatsApp di HP istrinya. Betapa terkejutnya Huda karena di dalam WhatsApp tersebut bukan hanya berisi chattingan Wanda dengan seorang pria idaman lain seperti yang dia sangkakan sebelumnya, namun malah terlihat bahwa Wanda telah chatting dengan beberapa pria melalui pesan WhatsApp tersebut. Bahkan ada juga foto Wanda berdua dengan seorang pria. Namun saat ditanyakan siapa pria tersebut, Wanda berkata bahwa itu adalah foto lama dengan sang mantan kekasih, bukan foto baru. Hati Huda nampaknya menjadi sangat panas. Dirinya sama sekali tidak siap menerima fakta-fakta ini. Huda pun kemudian pergi dari kedai teh tersebut meninggalkan Wanda yang masih tampak ketakutan melihat emosi sang suami. Huda melanjutkan kendaraannya menuju ke rumah menemui sang ibu dan sesampai di sana Huda yang masih sangat emosi menyampaikan keinginannya kepada sang ibu untuk membun-bun Wanda. Ibu Siti tentu saja sangat terkejut mendengar hal ini dan langsung beliau larang anaknya itu untuk melakukan hal tersebut. Tidak akan ada yang diuntungkan, dirinya pasti akan dipenjara, kasihan anaknya nanti. Namun seolah telinga Huda menjadi tertutup oleh emosi kala itu. Huda tidak mendengar larangan sang ibu. Hingga di sekitar pukul 2:30 sore, Huda kembali pergi menuju kedai teh Wanda. Kali ini dirinya sudah mempersiapkan sajam yang disimpan di bagasi motornya. Sesampai di lokasi, Huda memarkirkan kendaraannya, lalu mengambil sajam yang dia simpan di motornya dan dengan gelap mata dia segera masuk ke kedai teh Wanda. Langsung dia serangkan sajam tersebut ke tubuh Wanda tepat di bagian punggung belakang Wanda sebanyak belasan kali.
Wanda yang sama sekali tidak menyangka bahwa sang suami akan berbuat seperti itu tidak sempat menahan serangan tersebut sama sekali. Kejadian begitu cepat. Akhirnya tubuh lemahnya pun terjatuh tidak sadarkan diri di lantai kedai. Huda yang sadar bahwa sang istri sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi segera berlari keluar dari kedai teh sembari berteriak, saya suaminya, membuat semua orang yang berada di sekitar lokasi menjadi terkejut. Huda melajukan sepeda motornya kembali pulang ke rumah. Para warga yang kembali tersadar dari terkejutnya kemudian beramai-ramai pergi ke kedai teh Wanda. Di sana tampak kondisi tubuh Wanda sangat memprihatinkan, banyak sekali bekas serangan di punggung Wanda sehingga cairan merah pun membasahi di sekitar tubuhnya. Mereka segera membawa Wanda ke rumah sakit Husada, namun sayangnya di tengah perjalanan Wanda menghembuskan nafas terakhirnya saat itu juga di hari Jumat sekitar pukul 3 sore sobat. Hingga akhirnya tubuh tidak bernyawa Wanda pun dibawa ke rumah sakit Pusdiklat Sabara Porong untuk dilakukan otopsi. Sementara itu di rumah, Huda mengakui semua perbuatannya kepada Wanda di depan sang ibu dan di sekitar pukul 4 sore dirinya didampingi pihak keluarga menyerahkan diri ke kantor Polsek Taman Sari. Polisi pun berhasil mengamankan barang bukti dari tangan Huda seperti sajam yang digunakan, jaket, helm, dan sepeda motor yang dipakai untuk aksinya siang tadi. Dan atas tindakannya ini, Huda terancam mendapatkan hukuman maksimal seumur hidup atau maksimal 20 tahun tergantung pada proses persidangannya nanti. Bagaimana menurut pendapat sobat semua mengenai kasus ini? Bingung juga kayaknya ya. Ada kesalahan sang istri namun mungkin tidak perlu sampai harus dihabisi nyawanya. Cukup melanjutkan proses perpisahan yang sudah sempat diurus di pengadilan agama sepekan lalu. Kalau sobat bagaimana? Tulis di kolom komen ya. Semoga keadilan bisa benar-benar ditegakkan dalam kasus ini. Dan untuk Mbak Wanda, semoga diampuni segala kesalahan semasa hidup, diterima semua amal ibadahnya, dan untuk seluruh keluarga baik dari pihak korban maupun pelaku, semoga senantiasa diberi kekuatan dan ketabahan untuk menjalani ujian ini. Amin ya Allah. Terima kasih untuk semua yang mengikuti video ini sampai akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini, tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan, boleh di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.